Selamat pagi, selamat datang di Museum Pusaka Karo. Saya Elsa Natasha sebagai tour guide yang akan membantu seluruh pengunjung untuk berkeliling di Museum Pusaka Karo. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah atau bagaimana berdirinya Museum Pusaka Karo ini. Museum Pusaka Karo didirikan oleh seorang misionaris Belanda yang bernama Justin Leonardus Edigius, dan beliau juga memprakarsai seluruh pembangunan yang ada di Museum Pusaka Karo ini. Nah, museum ini merupakan bekas gedung gereja Katolik, yaitu Gereja Katolik Santa Maria, dan mulai pembangunan museum ini sejak tahun 2010 dan diresmikan pada 9 Februari 2013. Dan museum ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya Ahmad Syah dan Lisa Tirto. Museum Pusaka Karo ini juga di bawah pengelolaan Yayasan Pusaka Karo. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana isi dan bagaimana bentuk bagian dalam dari Museum Pusaka Karo ini. Jika kita lihat pada bagian awal kita memasuki pintu museum ini, ada dua tangga di sebelah kiri dan sebelah kanan itu, dan ada banyak lokasi-lokasi tempat-tempat yang dibentuk untuk tempat koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Nah, secara keseluruhan hingga pada tahun 2020 ini ada sekitar 800 koleksi yang ada di Museum Pusaka Karo ini. Nah, koleksi-koleksi ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang pertama itu koleksi teknologika, berupa barang-barang yang dahulu dipakai oleh masyarakat Karo dalam hal kelangsungan hidup mereka, seperti alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat berburu, dan contoh-contohnya itu adalah seperti amak atau tikar yang dianyam, dan juga terdapat kudin atau periuk, dan juga tempat sirih, nutu lesung, dan bakat tutu. Lalu yang kedua itu adalah koleksi etnografi. Koleksi etnografi ini merupakan benda-benda yang berkaitan dengan kebudayaan atau kultur masyarakat Karo, seperti pakaian adat, tongkat atau chicken yang dipakai oleh tetua, dan juga pada zaman dahulu ini dipakai oleh para Roma yang diyakini merupakan tongkat malaikat, dan beragam perhiasan seperti padung-padung atau anting-anting, dan gundala-gundala, dan juga ada kalung. Nah, untuk yang ketiga itu adalah koleksi arkeologi. Koleksi arkeologi ini hampir 80% di museum ini merupakan peninggalan arkeologi yang ditinggalkan oleh leluhur secara turun-temurun. Benda-benda tersebut juga dikelompokkan ke dalam koleksi seni seperti gendang, gendang Sinindungi, kulcapi, kalakatil, buil-buil, pinggan pasu, dan naga marsarang. Lalu yang keempat itu adalah koleksi filologika. Koleksi inilah mencakup seperti karya sastra maupun linguistik yang bersumber pada buku-buku yang bertuliskan seperti aksara-aksara, dan sekitar dari 800 koleksi ini hanya 600 buah saja yang dipamerkan di seluruh ruangan ini, sedangkan 200 sisanya itu disimpan karena terbatasnya ruangan yang ada pada gedung museum ini. Nah, lalu kita selanjutnya lihat bagian sebelah kanan, itu adalah seperti yang kita lihat, ada lukisan, ada ruang-ruangan untuk tempat-tempat koleksi yang lain juga. Lalu semakin dalam itu juga ada seperti gambar foto-foto pada zaman dahulu, dan juga diletakkan di bagian box-box yang terlihat ada rumah adat yang mini, dan juga kain-kain yang tergantung di dekat tangga, dan beberapa koleksi lainnya yang bisa kita lihat di sini. Nah, lalu sebelah kiri itu juga sama, ada beberapa lukisan, ada koleksi-koleksi yang dikelompokkan beberapa jenis yang ditaruh di dalam lemari. Dan di sini saya akan menjelaskan juga beberapa koleksi yang saya akan jelaskan kepada pengunjung sekalian. Koleksi yang pertama itu adalah kampil gempang sawah. Kampil gempang sawah ini terbuat dari pandan yang dianyam, dan ini digunakan sebagai kantong dan tas untuk menyimpan sirih. Biasanya ini untuk wanita, dan juga sebagai media untuk memulai pembicaraan pada waktu pesta perkawinan. Nah, ini biasanya dilakukan para pengantin laki-laki di bagian sukut itu, biasa itu pada saat pesta perkawinan. Lalu selanjutnya itu adalah Quran.
Ukuran ini merupakan bambu yang terdiri atas 2 atau 3 ruas dan digunakan untuk mengambil air ke sungai atau pancuran dan juga menyimpan air di rumah. Ukuran ini juga dipergunakan pada upacara ngar-kari. Lalu koleksi yang ketiga itu adalah lagan atau lagan ini yang tanpa tutup. Ini terbuat dari kayu pangkih atau kayu keras, tali lagan dari ijuk. Lagan ini berfungsi untuk menumbuk padi, cabai, bumbu dapur dan lain-lain. Biasanya juga untuk menumbuk daun ubi untuk keperluan dapur untuk ditumbuk ini di dalam lagan. Lalu yang selanjutnya adalah pisau tumbuk lada. Pisau tumbuk lada ini merupakan sebuah senjata atau biasa juga digunakan sebagai hiasan saja. Ini terbuat dari gading gajah atau kayu lemak sawah, kayu petarum, dan ukurannya itu bervariasi. Ada yang pucuknya merbu, ngelet sekili kambing, paku-paku, pentil dan yang lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah ingan tendang. Ingan tendang ini terbuat dari kayu keras dan digunakan sebagai tempat tendang atau lampu. Itu di bagian atasnya itu nanti ditaruh lampu. Lalu selanjutnya tumbalau atau cimbalau. Ini terbuat dari bambu dan fungsinya itu untuk tempat air bagi anak perana ataupun sauda-sauda, dan juga tidak jarang digunakan sebagai wadah air minum gitu. Jadi biasa ini hanya tempat minum, wadah tempat minum. Lalu selanjutnya raga dayang-dayang. Raga dayang-dayang ini juga terbuat dari rotan yang dianyam dan raga dayang-dayang ini digunakan untuk tempat kain dan kebutuhan oleh wanita. Biasanya juga digunakan dalam berbelanja pada zaman dahulu. Raga atau keranjang ini masih banyak dipakai hingga sekarang dan biasanya itu juga dipakai untuk tempat beberapa peralatan yang digunakan oleh ibu-ibu yang dibawa ke pesta perkawinan atau berpergian ke desa lain. Lalu selanjutnya adalah capah. Capah ini merupakan kayu nangka, terbuat dari kayu nangka atau kayu piale. Merupakan wadah besar seperti piring besar digunakan sebagai tempat makan, dan di mana orang Karo makan bersama sebanyak 4 dalam satu capah atau satu piring ini. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah kampil tumba atau tanda atau kampil indung-indung. Ini juga terbuat dari pandan yang dianyam. Ada yang juga terbuat dari benang dan pelepah pisang. Kegunaan atau fungsi dari kampil tumba ini untuk ritual releng tendi. Itu biasanya adalah ritual untuk memanggil roh, dan juga untuk ngendes kepada orang tua. Itu biasanya diserahkan kepada orang tua dari bahwa anak gadisnya telah dibawa oleh pengantin pria atau ingin menikah gitu. Koleksi selanjutnya adalah untai-untai. Untai-untai ini terbuat dari kayu atau bambu. Fungsinya untuk memintal tali dari bahan ijuk, dan juga pengikat rumah, di pengikat dinding di bagian rumah adat Karo, dan tali pengikat hewan seperti lembu, kerbau dan sapi. Ini biasanya digunakan pada saat pertanian gitu, untuk hewan-hewan yang dibawa ke ladang. Selanjutnya kalakati panjabat. Ini terbuat dari besi. Kegunaannya untuk membelah pisang. Umumnya digunakan oleh kaum wanita Karo karena wanita Karo atau dominannya itu memakan sirih, jadi digunakan buah pinang ini sebagai tambahan dari untuk memakan sirih. Dan jadi kalakati ini berfungsi untuk membelah pinang. Selanjutnya adalah gumbar. Gumbar ini terbuat dari tali gantungan dari ijuk yang dipintal. Nah, kegunaannya adalah untuk tempat daging, ikan, sayur dan lain-lain. Konon sayur yang disimpan di dalam gumbar ini tidak akan basi. Jadi fungsi dari gumbar ini adalah untuk menyimpan makanan. Selanjutnya adalah baka. Baka atau tempat menyimpan uis ini terbuat dari bambu atau rotan. Seperti yang saya katakan tadi, fungsinya adalah untuk menyimpan kain atau uis sebagai alat untuk ritual juga dalam upacara-upacara pada masyarakat Karo. Lalu yang selanjutnya adalah gugu. Gugu adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari cukili, yang berupa tulang ijuk sekitar 120, dan juga rotan yang dibuat melingkar sebagai wadah untuk ikan masuk ke dalam bubu ini.
dan pada saat dalam bumbu ini diikatkan umpan untuk memancing agar ikan masuk ke dalam bumbu ini tadi. Nah, jadi ini sebuah seperti alat untuk mendapatkan ikan. Ini biasanya ditaruh di sungai. Lalu selanjutnya itu adalah bentang. Bentang ini terbuat dari belahan bambu atau tali riman yang berfungsi untuk menjerat burung atau tupai, dan biasanya itu ditaruh di atas, diletakkan di atas kayu untuk menangkap burung. Nah, ini seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu alat untuk berburu, seperti yang bubu tadi adalah di air, bentang ini di daratan. Cara kerjanya ini, bentang ini dipasang di dahan pohon dan bagian talinya itu ke bawah seperti yang ada di gambar, kita bisa lihat sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah tutu-tutu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, adalah wanita Karo itu didominasi dengan memakan sirih. Nah, untuk para tetua atau nenek-nenek tidak sanggup menggigit sirih, mengunyah sirih, maka tutu-tutu ini digunakan untuk menumbuk sirih dan serta dengan campurannya agar para tetua itu tidak susah untuk mengunyah sirih. Dan tutu-tutu ini terbuat dari kuningan, dan juga ada yang besi, ada yang kuningan dan besi, dan bagian atasnya itu, bagian atas penumbuknya itu juga terbuat dari besi. Dan itu adalah hasil koleksi yang bisa saya sampaikan kepada para pemula sekalian. Beberapa koleksi lainnya yang lebih menarik lagi bisa kita lihat di seluruh di museum ini. Jadi kita bisa melihat bersama, dan di sini saya meminta maaf jika saya punya salah kata dalam penyampaian yang saya sampaikan kepada pengunjung sekalian. Saya harap para pengunjung dapat menikmati apa dan bagaimana koleksi yang ada di museum ini bisa ada dan memahami apa yang menjadi kebudayaan Karo juga melalui koleksi yang ada di museum ini. Sekian dari saya Sarah Natasha pamit undur diri. Saya persilahkan kepada pengunjung sekalian untuk menikmati kunjungannya di Museum Pusaka Karo ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah berkunjung di Museum Pusaka Karo ini.